selamat datang di YouTube channel aku. Terima kasih sudah menonton. Di sini kita pengen diskusi tentang kemiskinan struktural. Jujur sih gue juga nggak tahu nih kenapa isu ini tuh ada di Indonesia. Kira-kira kenapa ya isu kemiskinan struktural itu ada di Indonesia? Nah, sebelumnya gue pengen jelasin nih, apa itu kemiskinan struktural? Jadi kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang terjadi pada golongan masyarakat, yang dimana tidak adanya keadilan dalam struktur sosial mereka. Nah, kira-kira penyebabnya kenapa sih ya? Dan mungkin kamu melihat kemiskinan struktural ini yang paling dekat ya di masyarakat, di lingkungan kita, seperti misalnya banyak segelintir orang itu tutup lubang gali lubang, atau dia pinjam, ketika dia ada duit dia bayar, jadi apa, pendapatannya hanya untuk membayar utang-utangnya. Jadi gali lubang tutup lubang. Aduh, kemiskinannya seperti inilah yang terus berputar setiap hari. Jadi inilah istilah kemiskinan struktural itu sendiri. Atau kamu pernah menjumpai orang ketika dia lagi susah, dia menemukan situs yang namanya itu judol, judi online. Ini paling sering dan lagi marak banget di negara kita, di judi online, dan lagi susah banget nih diberantas sama Kementerian Komendigi ya, kalau dulu itu Kominfo. Nah, kemiskinan struktural ini tuh juga salah satunya yang bisa kita lihat adalah kayak misalnya dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tuh seperti apa? Kayak misalnya makan, pakaian, ya udah, hanya hari itu aja dia bisa untuk mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan gitu loh. Nah, aku juga agak sedikit risih nih sama judul-judul tadi nih, karena gini, lo bayangin aja ya, judul ini tuh kayak ibaratnya fast money, uang yang cepat gitu ya. Sedangkan berapa banyak petani kita di Indonesia yang justru mereka lah yang menyokong apa, pangan di negara kita gitu, menyokong beras yang kita makan sehari-hari. Tapi mereka panas-panasan loh. Tapi uangnya tidak secepat itu, butuh proses dulu sampai berbulan-bulan lamanya baru mereka bisa panen. Dan selesai panen pun belum tentu itu bisa jadi beras. Harus diolah dulu, harus dibersihkan dulu. Ada proses yang lama di situ. Nah, makanya buat kamu yang judul ini jangan berpikir ternyata kalian tuh hanya tertipu. Sebenarnya kalian tertipu, guys. Jujur itu tertipu banget sih orang-orang judul, karena ya bayangin aja, itu uang yang cepat. Mereka berpikir bahwa uang cepat itu tuh akan bertahan gitu, padahal uangnya juga cepat habis gitu kan. Nah, aku pengen jelasin nih ke kamu nih tentang apa sih penyebabnya dari kemiskinan struktural itu sendiri gitu kan ya. Pertama nih, kita dari bangku sekolah nih, dari semasa di bangku sekolah, kita tidak pernah diajarkan atau diasah nih skill-skill keterampilan yang memang mumpuni untuk kayak di bidang-bidang tertentu. Nah, akibatnya nih kita jadi susah nih bersaing di bidang-bidang tertentu ya, atau itu bidang-bidang profesional yang biasa kita temui gitu di lowongan pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Terus ini, upahnya yang sangat rendah di suatu daerah. Bayangin aja, ada satu daerah kita sebutnya Yogyakarta, itu upahnya tuh salah satu yang terendah tahu di Indonesia. Lu bayangin aja, upah tertingginya di Jogja itu cuma 2,6 kalau sekarang ya, di zamannya Prabowo. Dari 2,3 naik jadi 3%-nya itu ya 6%nya naik, tapi ada perhitungan dari penghitungan upah itu jadi cuma nambah 300.000 saja, jadi 2,6 juta. Sedangkan untuk biaya hidup di Jogja itu harus ya, ini kalau normalnya 3 juta gitu. Normalnya kalau kamu udah pengen hidupnya tuh normal aja gitu, nggak ada kendala-kendala, ya 3 juta gitu. Ya setahu aku 3 juta, karena aku 3 juta tuh udah cukup untuk hidup Jogja. Tapi rata-rata pendapatannya cuma di angka 2,6. Artinya upah-upah ini itu tuh juga berpengaruh gitu kepada kemiskinan-kemiskinan di suatu daerah gitu. Karena gini, upah ini tuh akan jadi sebuah tabungan nantinya. Kalau misalnya kan kita kan pasti pengen punya impian atau pengen beli apa. Artinya uang ditabung gitu kan. Jadi tabungan inilah yang kita akan pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Jadi bayangin aja kalau misalnya uang tabungan aja nggak ada, ya gimana kita mau memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh. Bayangin, nggak ada. 2,6 di Jogja. Mungkin daerah lain ada, mungkin yang lebih rendah. Please komen di bawah.
Terus juga mungkin di sini kita sering banget tuh menemukan fasilitas-fasilitas publik yang tidak memadai gitu. Lu bayangin aja mungkin di daerah kamu tuh fasilitas publiknya tuh masih sangat minim, masih sangat sedikit gitu loh. Bener nggak? Di Jogja aja lah contohnya, di sini cuma ada KRL, di sini cuma ada Trans Jogja, di sini nggak ada taksi guys, atau angkot tuh nggak ada. Ya taksi paling Bluebird, sorry saya sebut brand, tapi benar cuma itu aja yang ada gitu. Kalau kereta api mungkin ya kereta api pada umumnya di Jawa gitu kan ya. Lu bayangin tidak ada fasilitas umum atau fasilitas publik ya yang bisa diakses untuk ke tempat kerja gitu. Jadi sesusah itu kita buat mau kerja gitu guys loh. Cari kerja aja udah susah, fasilitasnya juga nggak ada gitu loh. Nah tidak hanya itu, ternyata salah satu penyebab dari kemiskinan struktural ini adalah karena rendahnya akses pendidikan yang mudah di suatu daerah. Lu bayangin aja, di daerah kamu mungkin ada istilah sekolah gratis kali ya, atau mungkin di daerah lain ada juga yang tidak ada sekolah gratis. Sangat susah kita menemui sekolah-sekolah gratis ini dari pemerintah. Kita bahkan menemukan sekolah gratis ini cuma dari program kampanye ketika mereka mau pemilihan. Iya nggak? Iya nggak? Pasti kamu akan menemukan program-program sekolah gratis lah, makan gratis lah. Ini dari program-program kampanye dan baru akan direalisasikan. Kalau tidak ada kampanye, berarti apa nih? Pemerintah lah yang tidak pernah aware, tidak pernah peduli dengan masyarakatnya. Mereka hanya melihat nih dari isu yang ada, terus baru mereka angkat ke dalam program kampanye mereka. Wow. Ini nih gila banget sih, pemerintah tidak secare itu. Jadi salah satu penyebab kemiskinan ini juga karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas gitu loh. Tentang terjadi geopolitik yang memanas gitu kan, sehingga ketidakjelasan dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini juga berpengaruh banget nih terhadap apa? Terhadap kebijakan untuk perputaran ekonomi gitu loh. Gitu ya. Jadi kemiskinan struktural itu, hal itulah yang menyebabkan sampai sekarang, sampai terus terjadi hingga saat ini. Dan lu bayangin aja, 9,9 juta anak muda di Indonesia di usia produktif yang katanya kita punya bonus demografi ya. Ya bonus demografi yang dimana itu adalah usia produktif anak muda, tapi justru diisi dengan 9 juta anak muda yang jadi pengangguran. Kira-kira yang nonton ini masih nganggur atau belum nih? Alih-alih lu bilang kalau nganggur, lu mending bantu orang tua buat usaha atau apapun gitu yang bisa menghasilkan uang gitu. Jangan cuma berharap dari kamu keterima kerja. Saranku itu aja. Jadi untuk menghadapi hal-hal demikian, tentu kita tidak hanya bersifat pasrah gitu, kayak udah pasrah aja sama keadaan. No, jangan guys. Terus berupaya, karena kita pasti punya pemikiran bahwa setiap usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya gitu kan. Kita capek-capek dahulu, nanti kita akan senang-senang kemudian. Mungkin saya juga pengen sampaikan, kalau memang kontennya bermanfaat, kamu boleh likes, boleh komen, dan juga boleh share ke teman-teman kamu. Atau mungkin teman-teman kamu kuliah yang tidak tahu nih, atau anak-anak hukum, anak-anak sosial, yang anak-anak humaniora gitu, yang lagi ngebahas isu kemiskinan struktural, boleh banget nih buat kamu share ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu misalnya pengen diskusi, nah silahkan di kolom komentar. Saya sangat terbuka untuk kita sama-sama diskusi tentang kemiskinan struktural ini. Kalau misalnya ada data yang saya sampaikan kurang jelas, atau mungkin ada yang miss, yang kurang, kamu boleh tambahin dan boleh koreksi. Itu aja ya. Terima kasih sudah nonton dan sama-sama kita saling berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.